Masuk Pak Agus. Oh, Pak Ajep ya? Oh iya. Tadi mau saya telepon loh. padahal ruangannya di situ saya telepon. Kak Ajib kalau dia posisinya di nggak di jalan ya aman ya. Aman. Kita tunggu kawan yang lain dulu Kak, 5 menit lah kita tunggu kawan-kawan yang lain. Mungkin jaringan juga kawan-kawan kan. Ya baru hidup nih Pak. Iya. Apa kita tunggu bentar Kak. Kalau Kalau bisa dihubungi silakan hubungi ya Kak dan kawannya.
Bagaimana Kak Apriansa kabarnya? Masih di jalan atau gimana tuh Kak? Oh, oke, siap siap Kak. Kita tunggu bentar lagi ya Kak Ajep ya. Soalnya ini berhubungan dengan tugas, nanti kawan-kawan pada nggak tahu kalau misalnya kita lanjutkan nih. Oke siap Kak. Kak Rida, tapi udah hidup lampu ya Kak. Kami tadi mati lampu pas ANBK, jadi Wah, mungkin ANBK kami yang kedua ya iya. pulang. Kami jam 9 tadi mati lampu di Mempura sampai hari ini belum, sampai detik ini. Ini belum hidup Kak. Belum Kak, tapi alhamdulillah sini kalau jaringan masih mending lah Kak, makanya saya belum pulang. Tapi kalau udah di Bunga Raya tadi ya, Mas. Oh, Bunga Raya udah hidup Kak? udah dari jam 1, cuman jaringan ini saya pakai WiFi nih. Jaringan HP hilang kalau untuk Oke. Excel. Tapi simpati udah mulai nampak. Ina kayak mana Kak Ina? Jaringan di Hidup lampu di sini Bang. Nah, ini belum Kak lagi. Ina hidup lampu. Di Mempura di apa Benteng Hulu belum lagi. Miko belum bayar token tuh. Oh, jadi mungkin. Iya pula ya Kak Ina ya. Belum bayar token ya Kak Ina ya. Apa nak banting nak Bang? Oh, Jam udah 1. Ina. Udah hidup Udah. soalnya jam 1 tadi. Oh, udah hidup nih, alhamdulillah lah. Oke, makanya jaringan udah Alhamdulillah. bagus. Allah Akbar. Siapa lagi Kak Rida, Kak Ina? Gimana Kak Rida? Aman? Oke Kak Riki, disesuaikan aja Kak Riki. Mudah-mudahan cepat sembuh Kak Riki. Memang lagi banyak apa ini ya, cuaca ya yang juga kurang mendukung ya, kadang panas, kadang hujan. Ya, betul Kak. Saya udah duluan, makanya alhamdulillah. Kalau saya sudah duluan Kak Ajep, sebelum Kak Ya. Ajep itu kemarin saya duluan tuh, saya udah khawatir tuh. Aduh, kalau peserta oke lah masih bisa izin. Kalau fasilitator nih, aduh gimana gitu. Jadi saya biasanya nggak pernah minum obat Kak Ajep. Saya Ya, paksa untuk betul katakanlah Kak. ke dokter. Sama Kak, saya pun hari itu memang 3 hari lah pokoknya. Iya betul. Makanya aduh, pas 3 hari betul. Saya 3 hari juga Kak Ajep. 3 hari, betul. Ngedrop Jadi betul saya badan kan. khawatir kemarin tuh, aduh kalau saya yang tumbang nih kacau nih. Ya, betul. Memang ya itulah. Ada Allah, kita udah berjumpa ya di Ya, tatap maya. Alhamdulillah memang kondisinya semua pasda dalam keadaan sehat ya, tidak ada yang izin pasda. Karena kalau pasda yang izin 15 orang atau katakan lebih dari 10 orang yang apa ya, yang tidak bisa belajar gitu. betul. Kemarin ada juga yang seperti itu, jadi ya digantikan. Cuman itu di awal-awal. Kalau udah seperti ini ya nggak bisa ganti lagi, tertunda dia. Udah setengah separuh jalan Kak ya. Betul. Baiklah Kak Ajep, kita mulai aja, nanti kawan-kawan yang lain kayaknya Kak yang belum nih Kak Rida ya. Kak Nanti Topik bisa. dengan Kak Nah, Kak Anwar, Kak Nur, Kak Topik udah dihubungi. Kak Ria. Kadang Kak Topik lupa kadang.
Kami berbarengan pula nih Kak dengan pelatihan dasar Google Chromebook nih. Jam 2 juga. Siapa yang buat pelatihan Kak? Dinas Kak, dinas. Dinas pendidikan. Bu Dini nggak? Bukan ya? Enggak, cowok asalnya, fasilitator gitu. Ngambil dari Chromebook luar siapa ya? mungkin Bang. Pelatihan Chromebook. Adi. Ya udah kita untuk PKG kan alhamdulillah aman. Oh, udah diizinkan ya Kak? Izin. Kalau di Bunga Raya kami kemarin yang menjadi praktek baik Kak untuk Chromebook. Saya nggak punya Chromebook, cuman setahun meminjam Chromebook orang untuk belajar. Belajar kayak sebetulnya hampir sama sih Kak. Hampir sama aja Kak, cuman dia lebih update kepada Chrome, Ya, terus betul. katakanlah lebih sentuhannya mungkin pakai kalau kita pakai klik kanan, dia pakai 2 jari gitu Ya, kan. betul. Ada perbedaan sedikit aja. Nanti kalau misalnya Kak Ajib mau juga untuk apanya, nanti saya kasihkan apa namanya untuk PowerPoint-nya. Ada kemarin saya waktu ngisi. Kalau ini pelatihannya pakai Google Classroom nggak? Oh, dia lebih kepada aplikasi berarti. Aplikasi dari Google berarti. Karena kan Ya. Pemampatan icon belajarnya berarti macam Ya. Google Pro, Google Classroom gitu kan. Kalau kita ini kan pakai LMS nih. Kalau orang tuh Iya. pakai Google Classroom. Sebenarnya kita udah ada Kak. Di akun belajar kita udah ada Classroom tuh. Ya, betul. Tinggal kita kan kadang tidak memanfaatkan gitu kan. Ya. Oke, siap Kak. Kita lanjut ya Kak. Oke Kak, Biar siap. kita cepat lah. Nanti nggak terkejar waktunya. Baik, kakak-kakak, terima kasih yang sudah bergabung. Nanti yang belum silakan tetap menghubungi kawan-kawannya biar nggak tertinggal. Baik, hari ini kita masuk di kegiatan tatap maya ya, kalau tak salah saya yang ke-13. Ini merupakan pembelajaran aksi nyata. Kakak-kakak nantinya akan membuat aksi nyata ya sebagai praktik pembelajaran. Nanti kakak-kakak akan diberikan wawasan bagaimana nanti membuat aksi nyata dalam pembelajaran. Jadi kemarin kakak-kakak juga sudah pernah untuk melakukan praktek ya yang divideokan selama 30 menit. Ini mungkin lebih kepada apa saja yang sudah kakak aplikasikan ya, sudah kakak pelajari selama ini. Nah, inilah pengimplementasiannya gitu istilahnya. Dilihat dari bagaimana pemahaman kakak-kakak ya dari modul 1 sampai modul 2 ini ya di akhir. Karena nanti setelah aksi nyata kita akan berencana kepada modul 3 yaitu tentang KBS atau komunitas belajar ya. Itu kakak-kakak sebagai pengantar ya. Kita akan ulas lagi sebagai awalnya ya. Ini kita akan masuk pada kegiatan aksi nyata. Kakak-kakak nanti boleh menyimak ya. Yang tidak mengerti boleh dipertanyakan karena ini berhubungan dengan kegiatan kita. Baik Kak, saya awali dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam keadaan sehat ya, keluarga kita yang sakit diberikan kesehatan sehingga kita tidak terganggu aktivitasnya kakak-kakak ya. Doa kita bersama mudah-mudahan selalu sehat ya. Sampai kita ya menyelesaikan tugas-tugas kita lah. Karena posisi kita tidak tugas di PKG PJOK juga tugas di sekolah. Mudah-mudahan ya Allah memberikan kita kesehatan. Baik kakak, dengan mengucapkan basmalah, mari kita sama-sama mengucapkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan memulai kegiatan tatap maya ini.
Kakak-kakak disuruh menenangkan ya, menenangkan hati dan pikiran, karena semakin kesini semakin akan lebih banyak ya tentunya tugas-tugas dari kakak-kakak. Cuman kakak-kakak ini sudah berada di hampir di akhir jalan ya, karena ini sudah pertemuan yang 13, tatap muka juga sudah dilalui, kemungkinan kita insyaallah 7 lagi ya, 7 lagi untuk tatap maya dan kita selesai. Mari kakak-kakak sama-sama tarik napasnya ya, keluarkan secara perlahan-lahan. Mudah-mudahan apa yang menjadi ketegangan kita, yang menjadi beban pikiran kita di sini saling berkolaborasi nantinya tentunya ya, lebih rileks. Kakak-kakak jangan sampai tertekan ya, mudah-mudahan lebih tenang. Jangan nanti gara-gara aksi nyata langsung kepikiran, karena waktunya jauh ya, agak lama kakak. Cuman kami cuma mengingatkan kalau kakak-kakak punya waktu disegerakan ya, disegerakan untuk melakukan tugasnya biar lebih merdeka nantinya gitu. Doa bersama mungkin dari Kak Agus mimpin biar lebih berkah. Silakan Kak Agus. Yang di sana kan mendung. Besok aja bayarnya yang Mari kita berdoa seraya meminta berkah dan semoga bermanfaat apa yang kita dapat hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kita baca Al-Fatihah, kita tujukan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tujukan kepada para pemimpin kita. Semoga dengan dilantiknya pemimpin baru menjadikan negara yang adil dan makmur. Dan kita doakan seluruh kedua orang tua kita, anak didik kita, kulli hadiniyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Doa selesai. Terima kasih Kak Agus. Mudah-mudahan kita diberikan kelancaran ya Kakak untuk melaksanakan tugas-tugas kita, baik di sekolah maupun ketuntasan kita dalam program ini. Ini Kakak untuk kesepakatan bersama kita ya. Seperti biasa, mungkin ada Kakak yang ingin menambahkan. Menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya ya. Menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, raise hand bagi yang ingin bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Kak Ajep, saya jadikan host ya Kak Ajep ya, tapi nanti jangan mematikan duluan ya Kak Ajep ya, sebelum rekaman dimatikan. Nanti kita tertutup semuanya. Ya Kak Ajep udah paham lah, makanya saya jadikan host. Kakak, ini sebagai tujuan sesi kita kali ini merefleksikan koneksi antar materi ya, antar materi dari modul 1 ya, sudah modul sekarang dan modul 2, dan di akhir modul 2 ini kita tentunya mampu menarik ya koneksi antar materi, menarik garis untuk bagaimana pembelajaran kita ya semakin nampak ya kualitasnya. Terus yang kedua, memahami penugasan aksi nyata. Agenda hari ini refleksi ya 30 menit, penjelasan tugas aksi nyata, dialog, diskusi dan tanya jawab, habis itu penutup. Refleksi koneksi antar materi, kakak-kakak ini kita diberikan untuk berdialog ya. Saya mengingatkan kakak di modul 1 ya kita ada sekitar 6 ya. Kalau yang pertama itu perubahan atau paradigma ya, paradigma perubahan diri di kelas maupun di dalam BCOK, pemanfaatan sumber daya atau aset. Yang kedua ya, terus di titik 3 pembelajaran berpusat pada murid atau berdiferensiasi. Di modul 1.4 isu-isu sosial,
ada eksklusivitas, ada disabilitas, atau ada adil gender. Dan di 1.5 itu ada kurikulum ya PJOK, dan di 1.6 pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK atau dikenal dengan modul ajar. Nah, kemarin kita di tatap muka juga sudah katakanlah membahas ya, ada 5 modul. Modul 2.1 pembelajaran keterampilan mengajar yang efektif. Di modul 2.2 strategi pembelajaran atau strategi mengajar. 2.3 pendidikan gerak. 2.4 itu ada pendidikan kebugaran, sedangkan 2.5 ada sport education model atau SEM. Kakak-kakak silakan merefleksikan dari modul 1 sampai modul 2 ya, apa yang mungkin lebih kakak rasakan ya, perubahan, baik itu perubahan diri kakak, baik itu pembelajaran. Silakan kakak untuk merefleksikan secara langsung ya, langsung step up ya, langsung open mic. Silakan. Silakan Kak Agus. Pas saya videokan tuh kamu udah saya Biasanya Kak Ajep. Ya gantian, nanti Kak Agus atau nanti itu Kak Ajep dapat semua ini. Kak Ina, Kak Rida juga dapat semuanya. Karena waktunya panjang 30 menit Kak. Slide-nya sedikit, nanti kalau nggak ada yang merefleksikan berarti kita cepat selesai ini. Tapi waktu kita belum selesai. Kita ada kasih jatah 1 jam 30 menit. Ayo Kak Agus silakan, nanti Kak Agus tunjuk. Setelah Kak Agus boleh tunjuk orang. Kak Topik ya belum ya bergabung ya. Kak Rian tadi sudah ya. Keluar Kak. Ini masuk lagi. Baik Kak, sedikit menyampaikan refleksi materi paket modul 1 dan 2. Mungkin tidak semuanya, hanya beberapa. Nanti silahkan kawan-kawan juga menyambung refleksi yang akan disampaikan nanti oleh teman-teman yang lain juga. Siap Kak. Baik, terima kasih Kak Dona dan juga rekan-rekan yang lain. Semoga cepat bergabung. Yang mungkin masih sakit disembuhkan. Bagi keluarga yang masih berhalangan mungkin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, terkait refleksi modul paket 1. Saya lebih menariknya kemarin lebih ke bagian aset Kak, ya. Yang mungkin bermakna bagi saya itu di paket modul 1 ini adalah aset, karena memang yang terjadi di sekolah saya berhubungan dengan aset tersebut. Salah satunya adalah peserta didik, ya. Peserta didik, terus kebijakan dari kepala sekolah, dan juga tentang hal-hal yang lainnya gitu. Terutama 2 ini yang poin yang harus saya sampaikan. Yang pertama terkait masalah aset peserta didik ya. Di tempat kami secara menyeluruh peserta didik kami alhamdulillah mempunyai keterampilan yang cukup luar biasa. Hanya saja selama ini mungkin kami sebagai guru PJOK kurang memahami. Dengan adanya wawasan yang mungkin dari PKG ini sedikit terbuka pemikiran saya. Ternyata peserta didik kita ini memang harus dicari, harus dibina, terus harus dibimbing ke depannya seperti apa dalam pembelajaran PJOK. Ternyata setelah diberikan perlakuan-perlakuan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, ternyata anak-anak kita ini bisa ternyata gitu. Contohnya, selama ini yang selalu menjadi perhatian kami guru PJOK di SMP Negeri 1 Mempura itu, anak-anak kami ini kalau dikasih bola udah dia tahunya PJOK itu ya bola kaki itu, sepak bola, bola voli, bola basket, itu yang mereka tahu.
ternyata setelah ada pelakuan dari wawasan yang diberikan oleh PKG ini pada kami guru PJOK, sehingga kita bisa memanfaatkan aset tersebut untuk bagaimana cara PJOK ke depannya itu olahraga di SMP Negeri 1 Mumpura terutamanya lebih baik lagi. Itu yang pertama, masalah aset untuk peserta didik. Yang kedua, untuk aset di kebijakan kepala sekolah, ya, secara menyeluruh sudah bagus, tetapi pasti ada ketimpangan, ya. Mungkin kemarin juga sudah pernah cerita juga di luring, ya, apa yang terjadi. Mungkin permasalahannya saya yakin sama, hampir sama semuanya di setiap sekolah terkait kebijakan kepala sekolah, perhatiannya terhadap pendidikan olahraga di sekolah kita. Kita ketahui ya, mungkin terlalu banyak juga yang dipikirkan oleh kepala sekolah, tapi sehingga tidak terlalu berfokus kepada pendidikan PJOK itu. Dan itu saya rasakan Kak di SMP Negeri 1 Mumpura. Tapi secara menyeluruh tetap sudah bagus, tapi perlu ada perhatian-perhatian lebih lagi terhadap pembelajaran PJOK ke depannya. Nah, adapun untuk hal yang lainnya seperti berdiferensiasi, ya, walaupun kami sekolah penggerak, di SMP Negeri 1 Mumpura, tapi saya masih kurang memahami juga masalah diferensiasi ini kemarin. Tapi dengan adanya penambahan wawasan dari PKG ini juga, ada ilmu yang saya dapatkan terhadap diferensiasi. Salah satu contohnya kemarin Kak Dona juga pernah memberikan gambaran, kalau kita ingin membuat suatu hal dalam pembelajaran PJOK itu harus step by step gitu, harus pakai ada tahapannya gitu. Sehingga kalau memang contoh dalam pembelajaran materi permainan bola basket misalnya, jangan kita langsung sampaikan kepada teknik dasarnya, tapi ada step by stepnya yang harus kita ajarkan gitu kepada peserta didik. Karena kita akan melihat peserta didik mana yang mampu, yang tak mampu, itu pasti nampak. Tidak bisa kita samakan, harus ada tahapannya juga dulu pembelajarannya. Dengan cara mungkin memberikan pos-pos. Nah, itu salah satu Kak ilmu yang saya dapatkan dari PKG PJOK ini. Ya, pengalaman saya terhadap dari modul diferensiasi ini, ya, karena selama ini diferensiasi ini yang saya tahu adalah hanya memberikan LKPD saja, ya, hanya memberikan LKPD saja. LKPD itu menyesuaikan dari asesmen diagnostik yang pertama. Jadi saya pikir kalau hanya LKPD yang saya berikan, kebanyakan yang berikan LKPD ini tentang pengetahuan saja, tapi untuk pendidikan geraknya kurang gitu. Tapi dengan adanya pengalaman berbagi tadi seperti itu, sehingga terpikir, seperti ini seharusnya diferensiasi itu. Intinya pendidikan gerak itu harus dilibatkan, harus dimunculkan itu, bukan hanya saja memberikan LKPD, tetapi LKPD yang kita berikan perlakuannya atau petunjuknya terhadap pengetahuan saja. Karena itu yang saya dapatkan dari kurikulum di SMP Negeri 1 Mumpura, ya. Makanya saya mikir kalau seperti ini hanya pengetahuannya saja yang dapat LKPD-nya gitu, tapi untuk geraknya di mana gitu. Makanya saya masih bingung juga kemarin Kak diferensiasi itu. Tapi dengan adanya wawasan ini alhamdulillah sedikit banyak sudah tergambarkan. Ternyata diferensiasi itu dalam PJOK ya seperti ini gitu. Karena saya lebih banyak mencontoh diferensiasi itu di mapel yang lain. Kalau mereka membuat LKPD berdasarkan hanya pengetahuan saja, ya, pengetahuan level yang boleh berkembang, mahir dan cakap, gitu. Tapi ternyata dalam PJOK bukan pengetahuannya saja yang kita representasikan, tapi adalah pendidikan geraknya, gitu. Nah, itu yang bermakna bagi saya di modul 1. Kalau di modul 2 kemarin sudah direfleksikan, yang paling hal baru di modul 2 itu adalah kegiatan SEM. Itu sangat bermakna sekali Kak, ya. Selama ini kami belum pernah melakukan hal seperti itu. Dengan adanya pelajaran SEM kemarin, terpikir kami pun sama Pak Kak Agus juga ingin berkolaborasi bagaimana cara menciptakan kegiatan permainan SEM ini, gitu, model pembelajaran SEM ini, ya, diterapkan di SMP Negeri 1 Mumpura supaya peserta didik kita juga merasakan seperti ini jadi pemain, seperti ini jadi pelatih, gitu. Itu sempat terpikirkan oleh kami setelah PKG kemarin luring.
sama Kak Agus ya. Mudah-mudahan tercapailah untuk kedepannya, karena kemarin juga ada membuat kegiatan ya, turnamen di SMP ini. Memang saya suruh kepada peserta didik tapi tidak maksimal ya, karena dengan adanya SEM ini sehingga kita tahu tahapan-tahapannya seperti apa gitu. Oke, mungkin itu saja Kak yang perlu saya sampaikan di refleksi model 1 dan 2. Untuk selanjutnya mungkin bisa ada penambahan dari teman-teman lainnya. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ajep ya, lugas ya dalam memberikan refleksi, karena memang bermakna ya Kak Ajep ya. Itu yang diharapkan ya, ada perubahan bermakna, karena kita belajar bukan banyaknya tapi bermaknanya. Itu juga yang akan kita sampaikan sama peserta didik, bukan banyaknya mereka mengetahui olahraga, tapi bagaimana mereka mempunyai pengalaman di saat olahraganya gitu. Pengalaman itu yang bermakna. Baik Kak Ajep sudah memberikan statementnya. Dilanjutkan Kak Ajep, tunjuk satu orang yang tidak berhalangan, kalau seperti Kak Riki lagi sakit atau Kak Aprensia tidak bisa karena posisinya lagi di jalan. Selain itu Kak Ajep. Kalau yang open kamera sekarang nih Kak Taufik nih. Mungkin Kak Taufik bisa menyampaikan. Silakan Kak Taufik. Ini baru bergabung nih Kak, belum tahu apa yang nak dikasih cakap nih. Dari modul 1 Kak Taufik, kemarin kan kita di modul 1 sudah mempelajari perubahan diri ya. Salah satu guru PJOK mempelajari aset, mempelajari tentang berdiferensiasi, berpusat pada peserta didik, isu-isu sosial gitu ya. Terus kurikulum PJOK, pengembangan perencanaan atau modul ajar. Kemarin di 2.1 kita udah belajar sampai 2.5. Kira-kira apa yang menjadikan refleksi Kak Taufik untuk kedepannya, baik dari awal sampai di tengah-tengah ini kita lagi sudah belajar nih, sampai nanti penerapannya. Itu kira-kira Kak Taufik gambarannya untuk merefleksikannya. Jadi mungkin saya tak sebanyak Kak Ajep nih. Silakan Kak. Karena Kak Ajep kan mantap apanya, ngomongnya mantap. Kalau menurut saya yang paling, kan banyak tadi kan setelah kita pelajari. Nah, cuma kan tak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang saya bisa saya sebutkan, selama ini kan ketika kami mengajarkan materi PJOK, kami sering menekankan pada teknik dasar. Apapun materinya, teknik dasar kan. Ternyata setelah ikut PKG ini, yang baru kita mengetahui bahwa yang paling penting tuh anak belajar gerak. Jadi saya dulu berpikir seperti itu juga. Yang penting anak bergerak, berkeringat. Tapi saya pikir ini salah. Karena yang dituntutkan teknik dasar. Ketika anak tidak bagus melakukan teknik dasar, kita merasa kita belum berhasil. Jadi belum berhasil nih, anak tidak dapat melakukan teknik dasar. Tapi setelah ikut PKG, oh ternyata anak dah bergerak tuh dah alhamdulillah. Dah alhamdulillah, apalagi dia bagus dan mendapat teknik dasarnya. Itu. Kemudian kalau dengan modul 2 nih, itu sama juga yang Kak Ajek kemarin, yang Kak Ajek kasih tahu tuh, yang hal baru yang kami dapatkan itu tentang yang SEM tadi. Kami memang hal baru betul. Yang biasa kan mengikuti kekawan guru kelas, model pembelajaran. Memang agak bingung ngikutinya tuh, PBL, problem ini kan, yang pada masalah, yang berdiferensiasi lah yang agak masuk, ya, yang bisa diterapkan. Karena memang ketika materi PJOK tuh ada anak yang memang udah bisa dia, karena dia sering ikut di kampung kan, seperti main bola voli, dah bisa, ada bahkan dia teknik semes pun dah bisa. Tapi ada anak untuk passing kena bola tangannya sakit, tak mau dia. Karena jadi dengan ada berdiferensiasi ini, lupa kita bisa mengubah bolanya. Nanti dia dikelompokkan anak-anak kekawannya yang masih belum awal kan. Jadi itu. Jadi dengan ada pembelajaran SEM ini,
Jadi lebih kebuka kami dalam mengajarkan PJOK nih. Jadi bisa dibuat dari permainan sederhana, permainan tradisional, ini kita bisa ciptakan ini seperti kompetisi. Jadi mungkin hanya itu aja Kak Dona, tak bisa banyak nih. Siap Kak Topik. Itu udah siap, Kak. menjadi suatu refleksi ya Kak Topik ya. Artinya ada yang akan dicoba ya, ada perubahan dari diri kita ya, karena memang kita katakanlah Kak Topik harus mempunyai komunitas yang positif dalam pembelajaran. Karena kalau kita tidak update diri kita ya kan, maka kita akan ada rasa malas ya untuk melakukan kegiatan-kegiatan baru gitu ya. Tapi Kak Ajep saya tengok semangatnya luar biasa. Kak Ajep, Kak Topik luar biasa ya, semakin ke sini semakin menyala gitu ya. Itu sudah menjadi refleksi yang luar biasa. Oke Kak Topik boleh tunjuk kawan ya selain Kak Riki sama Kak Apriansa. Kami mau dengar dari senior kami nih, Kak Anung. Kak Anung mungkin bisa bersedia Kak Anung atau lagi apa? Menyala Kak Anung. Lanjut Kak. Kalau saya sedikit aja Kak Dona. Siap Kak, siap. Lanjut Kak. Mungkin ini yang saya mungkin ke disabilitas itu. Disabilitas itu kan selama ini memang kurang perhatiannya kan, karena mungkin di sekolah pun jarang anak yang disabilitas, paling ada 1-2 itu kan. Ya tapi kayaknya yang memang harus kita tampung juga itu kan. Nah, itu hal baru menurut saya itu. Karena anak-anak disabilitas itu memang dikucilkan di sekolah ini. Banyak ditemeeh gitu ya. Jadi kita ini kadang merangkulnya ini kadang ya susah, dan mencari pengertian untuk anak ini yang agak apa nih, agak payah. Karena macam orang aneh sendirian tuh di sekolah itu kan, makanya sering dibully itu. Makanya kan nggak boleh itu kan. Makanya harus kita tampung, kita apa ya diperhatikan lah gitu kan. Ya itu aja kayaknya namanya Kak Dona. Siap Kak Nur. Lebih kepada isu disabilitas ya Kak. Iya, disabilitas. Menjadi tantangan kita Kak di sekolah negeri ya. Kalau di sekolah swasta itu tidak terlalu menjadi tantangan, karena biasanya di sekolah swasta dia mempunyai guru ganda atau guru pendamping biasanya. Pengalaman kami di swasta ada guru kelas, ada guru pendamping. Apabila misalnya di satu kelas itu mempunyai anak inklusi ya, atau anak-anak yang disabilitas, baik itu katakanlah dari mental atau dari fisik, itu ada namanya guru pendamping ya, yang selalu mengawasi atau mengcover apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Cuman kalau di sekolah negeri, inilah tantangan kita bersama Kakak, dan hari ini ya pemerintah menggalakkan tentang inklusi, pendidikan inklusi. Ya, pendidikan inklusi itu adalah pendekatan Kakak untuk bagaimana pembelajaran itu dapat diterima semua anak, baik itu katakanlah anak yang disabilitas atau anak normal. Dan kewajaran ya bagi kita untuk bagaimana menerima mereka di tengah-tengah kita. Ya, kita kan karena kita lihat berbeda gitu ya. Kalau misalnya orang dewasa bisa menahan diri ya, katakanlah tidak menceritakan ya kekurangan orang, tidak katakanlah memperlakukan dengan hal yang tidak wajar. Namun kalau anak-anak itu jujur, Kak, ya itu yang perlu kita antisipasi. Saking jujurnya dia tidak bisa memilah mana yang katakan harus dikatakan, mana yang tidak. Gitu ya Kak. Apalagi katakanlah kelas SD ya, kelas rendah, itu kok ada anak-anak yang mungkin tidak punya kaki gitu ya, dia langsung bilang ya di hadapan orangnya kan gitu kan. Jadi itu yang menjadi beban untuk sekolah negeri sendiri, bagaimana mendesain pendidikan inklusi itu di pendidikan sekolah dasar ya, menengah ya, dan juga sekolah atas ya, sehingga nantinya orang-orang katakanlah anak-anak yang disabilitas ini akan lebih diterima di masyarakat. Intinya seperti itu Kakak. Kenapa sih anak-anak disabilitas harus disekolahkan di katakanlah di negeri? Saya pernah bertanya itu Kakak. Jawabannya adalah agar mereka siap ketika mereka berada di masyarakat. Itu Kakak.
Kalau mereka misalnya posisinya berada di SLB, di sekolah luar biasa, itu kan sama semua kakak mereka. Artinya punya kekurangan. Dan tingkat ejekannya atau tingkat bullyingnya itu biasa gitu kan, karena punya beda-beda, masing-masing punya kekurangan gitu. Jadi saya contohnya kan kakak, dulu saya waktu mengajar katakanlah NPC ya, National Paralympic Committee itu di Medan sekitar 3 tahun, ada yang katakanlah tidak punya tangan, ada tidak punya kaki, mereka tetap ejek-ejekan kakak, tetap bullying, cuman secara cuman tertawa-tawa aja gitu, tidak menusuk ke hatinya karena sesama punya kekurangan gitu. Tapi ketika ejekan itu disampaikan sama orang normal, itu akan menusuk kepada hatinya, akan menjadi mengucilkan dia. Sebenarnya poinnya seperti itu kakak. Jadi memang pendidikan inklusi ini lagi digalakkan ya, Kak Anung ya, Kak Nur. Mudah-mudahan sebenarnya pemahaman kita, katakanlah murid yang menerima kawan-kawan yang tidak beruntung dari dia, itu yang menjadi beban berat ya. Kalau mungkin pembelajaran kita akan bisa kita setarakan ya, akan bisa kita akomodasi, karena kita akan menyesuaikan. Contoh kalau misalnya main bola, dia katakanlah kakinya cuma 1 gitu ya, atau katakanlah dia tunadaksa gitu kan, kita akan sesuaikan, mungkin dia bisa main lempar tangkap bola dengan tangan ya, fisiknya tetap bergerak gitu kan. Cuman bagi kawan-kawannya akan menjadi suatu hal yang aneh gitu. Nah itu yang sekarang nih lagi dari Dinas Pendidikan lagi menggalakkan bagaimana sosialisasi penerimaan pendekatan inklusi ini, baik itu dari orang tua dan juga peserta didik. Ini hari ini lagi digalakkan ya, disemarakkan ya, mudah-mudahan kita dapat menerima kawan-kawan atau anak-anak peserta didik kita yang kurang beruntung gitu ya, dari fisik ataupun dari mentalnya. Itu yang menjadi Kak, isu sosial dalam PJOK itu yang sangat sering terjadi. Itu ya Kak Nur ya, luar biasa. Siap. Kak Nur silakan tunjuk. Kak Ina itu bersedia itu dari tadi tidak mau ngomong ya. Oke. Kak Ina. Yuk Kak Ina, speak up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memberikan refleksi selama pembelajaran PKG PJOK. Dulunya sama kayak dari Pak Topik, dulu kami cuma mengajarkan apa yang ada di buku, terus mengajarkan tekniknya. Dan setelah mengikuti pembelajaran PKG PJOK ini, saya banyak mendapatkan ilmu yang bermakna dan mencoba perlahan-lahan membawa perubahan itu ke sekolah, ke proses pembelajaran yang di sekolah gitu. Kayak kemarin saya sudah coba saya sudah coba mengajak murid-murid saya itu melakukan ketika pelajaran gerak manipulatif, terus dia gerakan lempar tangkap. Terus saya coba membawa ilmu yang saya dapat ke pembelajaran itu. Terus anak-anak itu pada antusias. Saya sewaktu refleksi, saya tanya, apa yang kalian rasakan? Bahagia Bu, ini banyaklah lagi hal-hal baru yang mereka dapatkan, dan saya akan mencoba menerapkan lagi ke kelas-kelas yang lain. Kemarin baru kelas 3 yang saya terapkan. Dan sekian, terima kasih. Saya menunjuk Rida. Oh iya, Kak Rida keluar Kak, Kak Rida. Hai, Dia Rida. lagi di jalan. Nanti kita tunggu untuk jawabannya. Tak ada lagi tuh, Bang Rian, Kak Rian Febrianto. Oke, terima kasih Kak Ina telah memberikan statementnya ya terhadap pembelajaran kita. Salam. Silakan Kak Rian untuk
melakukan refleksi. Baik, terima kasih. Wih, beri tepuk tangan untuk Kak Ina. Sudah banyak perkembangan setelah beberapa pertemuan, mulai dari Maya, Muka, kembali ke Maya lagi. Alhamdulillah, kita semua aktif mengikutinya. Terima kasih, saya lanjut untuk kesempatan saya menyampaikan refleksi mulai dari modul 1 sampai ke modul 2. Sebenarnya mulai muncul kurikulum 2013, masalah yang muncul itu adalah perbedaan persepsi, yaitu tentang berdiferensiasi. Nah, itu yang menjadi ciri khas di kurikulum Merdeka yang tidak ditemukan di K13 atau di kurikulum lainnya gitu. Nah, perbedaan persepsi ini yang mengakibatkan banyak pemikiran-pemikiran berbeda antara guru satu dengan guru lainnya gitu. Mulai dari pelaksanaan sampai ke penilaian gitu. Saya pun makanya kalau ditanya pembelajaran apa yang bermakna dari PKG, ya semuanya bermakna gitu. Karena itu bisa merubah persepsi atau pemikiran saya di proses maupun sampai ke penilaian anak didik kita gitu, maupun ke kita juga gitu. Nah, berdiferensiasi yang dulu diketahui itu hanya di perlakuan atau di pengajarannya saja, tapi penilaiannya tetap sama. Nah, itu juga belum diartikan berdiferensiasi gitu. Kemudian berdiferensiasi hanya menekankan pada kemampuan peserta didik, tapi kita pembelajarannya tetap sama. Terus teknik dasar yang ditekankan itu juga bukan disebut berdiferensiasi, tapi berdiferensiasi itu ya memang semua aspek itu memang sesuai dengan kemampuan mereka tanpa ada dibatas-batasi gitu. Tanpa ada mengkotak-kotakkan sesuatu hal yang menjadi tujuan kita gitu. Ya, termasuk penilaian. Nah, setelah PKG ini ya banyak sekali makna atau pembelajaran-pembelajaran yang dulunya bertanya-tanya, dan saya pun menanyakan ke guru-guru yang lain juga tidak bisa menjawab, atau pertanyaan saya itu masih menggantung gitu. Makanya ketika saya menyampaikan atau speak up tentang refleksi PKG kemarin, tiba-tiba hati saya tersentuh ya gitu. Karena ya itu jawaban dari pertanyaan saya yang selama ini itu terjawab di PKG ini gitu. Nah, lanjut diferensiasi. Diferensiasi mulai dari pertama kita mulai mendengar kata diferensiasi itu hanya ditanamkan di pikiran kita, hanya sesuai kemampuan dan keinginan peserta didik gitu. Tapi kita nggak tahu isi di dalamnya itu memang sesuai kemampuan mereka dan sesuai bakat mereka gitu. Sampai ke penilaian dan tidak ada pengotak-kotakan kamu nggak lulus, kamu nggak ini. Nah, itu saya jalankan sampai sebelum sebelum saya mengikuti PKG ini masih saya terapkan itu. Teknik dasar mungkin guru-guru lain atau kakak-kakak yang lain masih menerapkan itu tuh sampai mendapatkan atau menjalankan modul 1 sampai modul 2. Nah, ketika itu kita pelajari bersama, nah lalu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan saya mungkin bisa pertanyaan yang mungkin sudah bertahun-tahun menggantung ya, apa itu berdiferensiasi seperti apa. Nah, akhirnya terjawab, memang dari awal sampai akhir harus berdiferensiasi. Jangan ada sisi-sisi lain yang kita masih mengkotak-kotakkan itu. Nah, kedua, sekarang memang lagi ditekankan inklusi dan inklusi. Ya itu tadi, ketika mulai yang normal saja kita diferensiasikan, apalagi yang memang ada keterbatasan, mulai dari fisik maupun mental mereka gitu. Itu semua penilaian sampai proses pembelajarannya juga harus sesuai dengan kemampuan mereka. Tidak ada pemaksaan, tidak ada batas-batas yang menjadi tujuan kita gitu.
Nah, itu yang mungkin berharga di modul 1 menurut saya. Nah, kembali lagi masuk ke modul 2 dengan apa namanya ya, disangkut pautkan dengan proses pembelajaran kita, apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan, pembelajaran yang efektif. Nah, itu menambah, eee, senjata lah menurut kita untuk dapat mengelola kelas dengan baik. Jika kita paham dengan apa itu diferensiasi, bagaimana perlakuan dengan anak-anak inklusi, tapi kita tidak tahu dengan teknik seperti apa, dengan senjata yang seperti apa, harus, ibaratnya, menarik perhatian mereka, ya sama aja gitu. Jadi di modul 2 ini, ya itu sinkronisasi yang sangat epic lah menurut saya, eee, kita dikasih masalah, kita dikasih senjata gitu. Nah, di modul 2, mulai dari, apa, yang tadinya kita pasti semuanya merasakan ya teknik dasar semuanya, tapi akhirnya kembali ke gerak, ya menjadi tujuan kita. Anak itu bergerak, ya udah, itu berhasil. Anak tidak bergerak, gimana caranya supaya anak itu bergerak? Nah, lebih lebih ke situ tuh. Kita bukan tidak memperdulikan teknik dasar, tapi lebih ke yang utama tujuannya adalah gerak, bukan di teknik dasar. Nah, itu yang sangat berharga di, modul 2. Kemudian masuk lagi ada apa, kata-kata atau metode atau, istilah-istilah yang mungkin sebenarnya kita sudah lakukan gitu. Kemudian muncul di modul 2 dan itu lebih lebih apa, lebih memantapkan ilmu kita bahwa apa yang kita lakukan itu memang ada gitu. Nah, sampailah ke 2.5 dan pembelajaran SEM. Nah, itu apa ya, saya mikirnya ada seninya di SEM itu. Nah, seninya muncul di SEM itu dengan, tugas atau, eee, apa namanya, beban yang sudah di masing-masing orang itu didapatkan itu. Seperti drama lah, ada yang menjadi, antagonisnya, ada yang menjadi penolong, ada yang ini. Nah, mereka melakukan dengan baik sesuai dengan, tugas mereka masing-masing. Itu akan saya coba di lain waktu untuk kelas-kelas, tinggi mungkin ya, kalau kelas rendah masih agak sulit sih sebenarnya. Mungkin itu Kak, dan teman-teman yang lain, boleh ditambahkan atau ada hal-hal yang perlu ditanggapi, dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Rian ya. Mungkin ada satu lagi atau kita lanjut ya. Nanti mewakili terakhir Kak Agus ya. Untuk terakhir nanti ya kita tahan untuk Kak Agus. Di terakhir aja Kak Agus dan Kak Rida nanti ya. Kita lanjut ya Kak nanti biar selesai untuk presentasinya. Ini Kak sebagai bahan perenungan kita ya. Sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat kepada peserta didik? Bagaimana Kakak? Sudah atau belum? Insya Allah sudah. Oke, perlahan-lahan ya Kak. Perubahan itu dilakukan dengan hal yang kecil ya, dibawakan kepada diri kita, baru setelah itu nanti mungkin orang lain akan lebih mengikuti ya. Jangan kita langsung perubahan besar akhirnya tidak konsisten akhirnya ya. Putus tengah jalan. Nah, itu yang lebih apa? Lebih baik pelan-pelan tapi tujuannya nyampe. Seperti itu ya Kakak-kakak, mudah-mudahan. Ini lagi, sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar? Apakah pemahaman saya terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada strategi? Bagaimana Kakak? Sama Kak, proses. Lagi proses ya, mudah-mudahan sedikit cerahkan. Tadi Kak Topik sudah dapat tuh strategi mengajarnya itu.
Kak Ina sudah masuk ke kelas-kelas kecil ya, mudah-mudahan ya akan lebih besar, khususnya Mempura, Kecamatan Mempura tugas kakak-kakak ya, kecamatan yang lain nanti tugas kakak-kakak yang lain juga. Jadi mudah-mudahan dari Mempura dapat perubahan ya, baik peserta didik maupun gurunya gitu ya. Sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan gerak? Apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan gerak sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kalau ini kakak, yang ketiga ini? Nah, sudah mulai diterapkan, Kak. Sudah diterapkan ya. Nah, mudah-mudahan kakak-kakak untuk pendidikan gerak ini, ya ini model ya Kak ya, model pendidikan gerak itu kita bisa masukkan dalam pembelajaran kita. Namun esensinya adalah belajar melalui gerak ya, gerak untuk belajar, dan akhirnya nanti peserta didik dapat merdeka ya dalam bergerak. Artinya ketika nanti dia sudah katakanlah beranjak di usia explore atau SMP, sudah banyak ya dia tahu tentang gerak-gerak ini gitu ya. Tidak lagi bertanya gimana kalau melompat ya, kaki satu kaki dua ya. Itu kan biasa kita tanyakan di SMP pun dia masih bingung tuh. Kalau melompat tuh kaki dua atau kaki satu ya, itu ya. Kalau berjalan atau berlari itu melayang atau menapak ya. Nah itu kan yang dasar-dasar kakak. Kalau saya konseptualnya gini, saya pernah ngajarkan apa kamu untungnya kamu belajar berlari, saya bilang gitu ya. Biar sehat Kak, saya bilang satu biar sehat, yang kedua kamu bisa melakukan sebagai keterampilan kamu apabila dalam keadaan terdesak. Contoh misalnya, yang paling sering sekarang ini adalah orang jahat nih, saya bilang. Nah, kalau kamu rasa memang ada orang jahat di depan kamu, berarti kamu kan harus melakukan jurus 1000 gitu ya, langkah 1000. Maka berlarilah secepat mungkin, di situ kamu akan yang selama ini kamu mungkin sering berlari, katakanlah kamu sering memakai kecepatan. Nah, di situ momennya kamu pakai itu. Itu kontekstualnya saya buat. Terus contoh misalnya lagi, kamu misalnya pergi ke keadaan sawah, katakanlah yang hutan atau apa, kan tidak rata. Harus ada katakanlah jam ya, harus ada lompat gitu kan. Nah, apa mungkin kamu melompat tanpa ada latihan-latihan sebelumnya? Nah, disinilah momen kamu di SD ini atau di pembelajaran PJOK ini momennya untuk latihan, sehingga nanti kontekstual dalam kehidupan kamu pergi saat kamu pramuka, kamu pergi saat traveling gitu kan. Ketika ada parit besar, kamu harus bagaimana membuat awalan ya, melompat sampai di akhir. Nah, itu lebih kontekstual kakak di pendidikan gerak. Jadi mudah-mudahan kakak juga sama porsinya menyampaikannya. Jadi anak sadar terhadap kami harus melakukan gerak gitu ya. Kami harus lebih banyak untuk dapat melakukan kegiatan-kegiatan PJOK yang mendukung kontekstual dalam kehidupan kami sehari-hari. Itu kakak. Lanjut, pendidikan kebugaran ya, sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan kebugaran? Apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan kebugaran sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Ayo kakak, gimana nih? Sudah mendesain? Untuk saat ini belum, Kak. Oke, baik kakak. Tentunya kakak-kakak jangan katakanlah berpikir yang jauh-jauh tentang program-program kebugaran, tapi berpikirnya yang rasional, bahwa anak setelah melakukan pendidikan kebugaran, dia sadar untuk hidup aktif. Itu ya poinnya kakak ya, sadar untuk hidup aktif. Sadar untuk bagaimana dia melakukan gerak setelah pembelajaran di sekolah. Ada kan anak-anak yang sore beraktivitas, yang aktif. Itu sebenarnya sudah terjadi tak? Sudah terjalin namanya pendidikan gerak. Kakak mungkin ya kena rumah jauh-jauh ya, tapi kemungkinan bisa ditanya dengan secara observasi. Siapa yang sore sering bermain gitu kan? Nah, kalau mereka sudah menyatakan sering, Pak, sering Bu, misal gitu, sudah terjadi pendidikan gerak kebugaran di sekolah kakak. Itu poin pentingnya itu, karena mereka sudah aktif, bergaya hidup aktif. Itu poinnya Kak, bukan mereka harus
jadi orang yang bugar, orang yang kuat ototnya, bukan kakak ya. Kalau konteksnya di pendidikan, bagaimana mereka menjalani hidup aktif baik itu di sekolah maupun di luar sekolah. Itu konteksnya untuk pendidikan di sekolah kakak, intranya. Lanjut, sejauh apa pemahaman terkait sport education model? Nah, ini menjadi apa kita bersama ya kakak ya, hal yang baru ya kakak ya. Kami juga dulunya jadi peserta menyatakan ini, wah ini luar biasa nih kalau misalnya kita bisa kontekstualkan model pembelajaran ini gitu ya. Karena kita akan lebih memberikan pengalaman yang bermakna ya kepada peserta didik. Mereka di saat olahraga gitu ya, mereka bisa jadi pelatihnya, berbagai peran kakak ya. Ternyata nanti mudah-mudahan kakak bisa coba. Ternyata kalau peserta didik itu dikasih tanggung jawab peran-perannya masing-masing, dia lebih menjiwai kakak. Nanti coba nanti setelah kakak melakukan ini, kita kembali curhat bersama ya, di grup kita masih ada gitu ya. Saya pernah melakukan ini, tapi memang harusnya di kelas-kelas tinggi kakak, karena pemahaman mereka juga sudah mulai terjalin gitu ya. Kalau di SMP saya rasa ini sangat bagus, di SMA apalagi ya. Kalau di SD mungkin bisa kakak pilih di kelas-kelas tinggi ya. Kalau di kelas 1 wah kita nanti lebih pakai komando ya, jangan katakanlah memaksakan untuk memakai gaya mengajar yang luar biasa gitu ya, karena nanti di kelas 1 ini lebih banyak kita mengarahkan itu ya, biar tidak terjadi cedera. Karena di kelas 1 atau di TK boleh saja kita memakai gaya mengajar yang berpusat kepada peserta didik, tapi ingat pengawasan kita, katakanlah kalau sekolah 8 jam maka 8 jam mata kita harus aktif. Kalau di kelas rendah itu kakak pengalaman kami yang ngajar di kelas rendah, karena tidak mau kita terjadi apa-apa di peserta didik kita, itu yang menjadi catatannya. Tapi kalau di kelas tinggi saya rasa sudah mulai kakak boleh mencoba ya, dan dampaknya luar biasa kakak untuk kegiatan kita mengajar. Mereka bisa lebih mengambil keputusan dalam pembelajaran. Sejauh apa pemahaman saya terkait asesmen otentik? Apakah pemahaman saya terhadap sport education model sudah mendukung paradigma saya terhadap BJOK yang berpusat pada peserta didik? Nah, pemahaman kakak sejauh mana tentang asesmen otentik? Kemarin kita sudah belajar kakak ya, mudah-mudahan ya kakak-kakak sedikit banyaknya menggeser ya penilaian dari pengetahuan kepada keterampilan, tugas gerak ya, sehingga dilakukan dengan LKPD ya, lembar kerja peserta didik, yang menjadi tugas geraknya. Di situ kakak-kakak sambil bisa menilai asesmen otentiknya disesuaikan dengan bermain kakak-kakak ya, kontekstual ya, jangan lagi yang satu orang disuruh berlari atau satu orang suruh nendang bola, itu tidak kontekstual kakak, tidak otentik, dia tidak nyata ya. Bisa saja dengan dia karena sendiri timbul rasa malas gini-gini saja sih pembelajaran ini, tapi kalau dengan bermain, skillnya, keterampilannya secara nalurinya akan lebih muncul itu kakak. Makanya kita arahkan kalau misalnya melakukan asesmen otentik itu kepada pembelajaran yang sedang bermain. Mereka sedang bermain, misalnya lempar tangkap bola, materinya boleh saja di awal 1-2 orang gitu kan lempar tangkap bola, tapi konteksnya saat penilaiannya lakukan permainan. Itu akan kakak-kakak bisa melihat mana peserta didik yang siap berkolaborasi ya, yang menjunjung tinggi sportivitas, yang melakukan gerakan dengan baik ya, tidak katakanlah mencemeh kawannya gitu ya. Karena ada yang pintar, wah gayanya selangit. Ini yang menjadi isu eksklusivitas ya. Jadi kalau ada yang hargai ya sesama teman ya, berkolaborasi ya dalam tugas geraknya, itu yang menjadi arahan kita dalam menemukan asesmen otentik. Itu kakak ya, jangan memaksakan teknik dasar, tapi bagaimana kita bisa melihat peserta didik kita melakukan gerakan ya, terus bersama-sama mereka menjaga karakteristik ya. Kita salah satunya SEM ya, pendidikan SEM ini adalah bagaimana menanamkan nilai-nilai katakanlah
karakter ya, baik sportivitas, ya, kejujuran, tanggung jawab. Ini akan menjadi catatan penting kita kakak-kakak dalam kakak-kakak mencoba nanti SEM apapun dan juga mencoba nanti asesmen otentiknya. Seperti itu kakak-kakak, ini tujuan perubahan diri dan kelas dalam PJOK, keterampilan pedagogik guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, ini kakak-kakak silakan kembali ya membaca modul-modulnya, membaca, mempraktekkan, tentunya mengimplementasikan dalam pembelajaran di kelasnya ya, sehingga lebih mempunyai pengalaman bermakna ya peserta didiknya dalam pelajaran olahraga ya. Jadikan pendidikan jasmani ya, kesehatan dan olahraga di sekolah menjadi pendidikan gerak kakak ya, jangan menjadi pendidikan yang menakutkan ya, yang salah satu atau dua orang saja yang katakanlah dominan, tapi bagaimana semuanya merasakan pendidikan gerak itu, merasakan bergerak dalam suatu pembelajaran kita PJOK ini. Itu harapan kita bersama kakak. Nah, kita akan masuk ke penjelasan aksi nyata kakak. Silakan dicermati nantinya ya, menjadi tugas kakak. Kakak saya ingatkan juga bagi yang belum mengirimkan tugas di 2.1 sama 2.5 ya, itu di akhir ada 2 tugasnya kakak. Pertama mengirim dokumentasi, yang kedua refleksi. Nah, nanti kakak di tanggal 7 jangan lupa kakak saling mengingatkan, Kak Ajep selaku ketua tolong mengingatkan kawan-kawan ada tes akhir. Ya, tes akhir itu sama dengan tes awal, soalnya hampir sama mungkin ya, ataupun ada perubahan, mungkin ada acak aja. Yang pastinya waktunya 60 menit. Nah, jadi kakak memanfaatkan soalnya 30 ya, memanfaatkan 60 menit itu bisa menjawab. Katakanlah kakak-kakak masih bisa santai ya, masih bisa membaca, bisa menjawab ya. Yang menjadi tugas tes akhirnya pembelajaran kita kakak dari modul 1 sampai modul 2 ya. Itu nanti kakak lebih memahami lah. Hampir sama sebenarnya dengan katakanlah tes awal kemarin ya, mungkin ya soalnya diacak gitu ya, bisa jadi ya. Karena pengalaman kami jadi peserta kemarin, soalnya tidak susah kakak, tapi kita lebih pemahaman kita ke arah bagaimana kita dapat mengimplementasikan, itu aja kakak. Tanggal 7 ya Kak Ajep ya, 1 hari cuman. Dibantu kawan-kawannya untuk berikan pengingatan untuk ujian. Tugas pengantar tugas, setelah mempelajari semua modul 1 dan modul 2, kakak-kakak diharapkan dapat mengimplementasikan, mengeksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang diampuh. Kakak-kakak silakan aja pilih kelasnya yang kakak ampuh, disesuaikan saja. Kalau kakak-kakak mengampuh dari kelas 1 sampai kelas 6, silakan kakak-kakak pilih kelas yang mungkin bisa diajak kerjasama ya kakak ya, kelas yang kakak-kakak lebih rileks ya dalam memberikan pembelajaran ya. Itu akan menjadi catatan kakak ya, walaupun semua kelas kakak siap silakan saja ya, tapi kalau kakak-kakak mau memilih kelasnya karena kakak-kakak mengajar di semua kelas itu, silakan saja dipilih kelasnya, tidak masalah ya. Jadi kelas 1 mau silakan, kelas 3 mau pakai kelas 3 silahkan sampai kelas 6 kalau di SD. Kalau di SMP juga seperti itu. Kakak-kakak dapat melakukan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga refleksi setelah pembelajaran. Setelah melakukan praktik pembelajaran, kakak-kakak diharapkan dapat melakukan proses refleksi, salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, di akhir kakak-kakak diharapkan nanti nampak muncul ya refleksinya, bagaimana perasaannya anak-anak gitu ya. Terus apa yang mungkin kamu rasakan, konsep tubuh mana mungkin yang
peserta didik rasakan dalam misalnya menendang bola, nanti mereka katakan kaki gitu ya, atau tangan, atau bagaimana kira-kira konsep usahanya, itu silakan kakak-kakak ditimbulkan refleksi seperti itu, karena mereka akan lebih menghargai geraknya nantinya, ya konsep uangnya gitu ya, usahanya gitu. Itu kakak nanti disesuaikan ya. Ini kakak untuk pengantar tugasnya. Keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Keberpusatan pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek berikut. 1, atau mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Ya, kondusif itu berarti menyenangkan, ya, yang aman, nyaman gitu kakak ya. B, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ya, boleh saja kakak pakai gaya kontekstual, ya, gaya pendidikan gerak. Boleh saja ya kakak ya, disesuaikan. C, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Jadi kakak selama melakukan pembelajaran PJOK ya, jangan terfokus pada katakanlah senam ya. Katakan senam sampai 10 menit, habis waktu kakak. Ya, anggap mereka sudah aktif, senamnya hanya sekedar lewat ya. Bisa dengan permainan ya, bisa permainan kecil-kecil misalnya ke belakang bola, atau dengan permainan gerak-gerakan yang sederhana lah ya, itu menjadi pemanasan ya. Terus keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh peserta berdasarkan modul ajar yang kakak buat. Nanti diselipkan aja modul ajar kakak di mungkin di apanya, apa katanya, di drive ya. Setelah kakak melakukan upload linknya, upload juga nanti link link modul ajarnya boleh ya, dua-dua nanti bisa saya lihat. Rekaman pada saat pelaksanaan modul PJOK, praktek mengajar di kelas masing-masing disesuaikan kakak. Rekaman video berisi 1 kegiatan pembelajaran awal ya. Jadi itu awal mungkin mengabsen, itu acak aja kakak. Siapa yang tidak hadir, itu kan udah mengabsen kakak. Kemarin kita belajar ini loh, sekarang kita belajar, itu sudah menjadi pembelajaran terdahulu dan sekarang gitu. Tujuan kita belajar ini. Itu lebih mengarah, lebih singkat kakak. Baik anak-anak, kita sekarang melakukan pemanasan ya, bentuk permainan gitu ya kakak ya. Disingkat kalau bisa. Kalau kami dulu membaginya 5 menit itu kegiatan pembelajaran awal. Cukup 5 menit. Sudah masuk semua di situ. Baik itu absensi, membariskan semua. Makanya karena tentunya kakak harus koordinasi sama peserta didik ya. Bagaimana 35 menit kali 2 ya, dijadikan 30 menit. Dan itu semua masuk ke semuanya. Nah itu saya rasa kakak harus membuat list ketika nanti mengajar sehingga tidak lupa. Ini masuknya setelah ini, setelah ini gitu. Yang kedua, kegiatan pelajaran inti maksimal 30 menit. Jadi kakak boleh saja ya lebih dari 30 menit, karena tadi kegiatan awal ada, kegiatan inti maksimal 30 menit tanpa edit. Tidak perlu diedit kakak. Nah, maka disesuaikan. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran akhir. Nah, adanya pasca pembelajaran atau testimoni. Harapan kami ada testimoni dari peserta didik. Kakak-kakak silakan bertanya nanti bagaimana perasaannya. Nah, nanti kan kakak-kakak rekam, boleh saja. Kalau ini disesuaikan. Dalam menilai aksi nyata, fasilitator perlu memastikan kesesuaian antara perencanaan, pembelajaran, dan video yang diunggah. Jadi kakak-kakak nanti buat modul ajar akan kami lihat sama nggak dengan prakteknya gitu. Baik, sampai sini kakak, adakah yang bertanya sebelum kita lanjut atau sudah mengerti sesuai? Oke, kita lanjut ya kakak ya. Nah, ini penjelasan teknik aksi nyata, hanya satu bukti dari kemampuan tindakan ya.
dari Marie Ebner ya. Moda ya, penugasan mandiri. Ini sebagai penugasan kakak-kakak, praktik mengajar PJOK yang berusaha pada peserta didik. Tujuan pembelajaran khusus, peserta dapat memahami aksi nyata dalam mengembangkan praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, aspek penilaian, ya, lini masa, dan melakukan refleksi dengan baik dan benar. Jadi kakak-kakak desainlah waktunya 30 menit, tapi semua masuk ke situ. Oret-oret kakak-kakak, ditulis. Ini time-nya segini, ini masuk ke sini nih, time segini nih. Nah, jadi kakak-kakak mungkin ya anak-anak akan lebih terposir nih karena tidak ada istirahatnya nih, gitu ya. Nah, pandai-pandai kakak. Kalau misalnya anak itu harus minum ya minum saja, santai aja. Lakukan lagi pembelajaran gitu. Jangan terlalu terbebani. Ya, yang pastinya kakak akan lebih rileks karena kakak sudah melakukan kemarin ya praktik mengajar ya di awal. Nah, bagaimana sekarang ini aksi nyata kakak akan lebih mengarah kepada pembelajaran yang sudah kakak lakukan di modul titik 1 sampai titik 5. Di Bungaraya hujan nggak aja? Kalau mau pulang nanti dulu. Sama Kak, sini udah hujan juga nih Kak. Dengar apa? Mumpura. Ya, mudah-mudahan kita sinyalnya bagus sampai di akhir nih. Tadi kita mulainya agak lambat nih. Nanti kita lewatkan sedikit ya kakak ya. 1. Kembangkan RPP modul ajar. Penjelasan pembelajaran PJOK untuk 1 pertemuan sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur rancangan desain pengembangan pembelajaran PJOK yang berefektif dan pusat pada peserta didik. 2. Dalam mengembangkan modul ajar dapat melihat kembali dapat memulai dari modul ajar yang ada atau yang telah kakak-kakak kerjakan di modul 1.6. Jadi boleh saja di modul 1.6 itu dilakukan lagi boleh atau boleh yang baru. Gitu kakak ya. Boleh yang di 1.6 modul ajarnya atau boleh yang baru. Mengembangkan rencana pembelajaran PJOK apakah sudah sesuai dengan tujuan akhir, kebutuhan peserta didik, ya background desainnya, pengetahuan, keterampilan, sikap apa yang mendistribusikan dalam tujuan pembelajaran PJOK tersebut yang dikuasai oleh peserta didik Anda, ya peserta didik kakak. Yang B-nya mengimplementasikan pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam melalui pembelajaran diferensiasi ya. Dengan mempertimbangkan isu-isu sosial dan pemanfaatan sumber daya atau aset dalam merancang strategi pembelajaran PJOK yang efektif dan muncul pada langkah-langkah pembelajaran. Ini kakak yang D-nya menggunakan pilihan salah satu model instruksi PJOK yang telah dipelajari, yaitu model gerak kah, model kebugaran atau model SEM atau Sport Education model disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran dan kondisi sekolah ada yang kakak-kakak ampuh. Yang E, adanya penerapan rancangan asesmen otentik. Terus yang ketiga kakak kemudian unggah upload modul ajar yang sudah dibuat, memuat rencana asesmen otentik dan rekam video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK praktek mengajar di kelas pada LMS sesuai alur ditentukan sebelum due date-nya ya. Nanti lihat aja due date-nya kakak. Dimulai mungkin dari tanggal 9 ya kakak boleh melakukan aksi nyata sampai kurang lebih 13 hari ke depan atau 2 minggu ya kakak ya, disesuaikan dengan waktunya. Silakan saja kakak dilihat waktunya. Kalau nggak salah saya kurang lebih 1 minggu lebih ya kakak ya.
Ini aspek penilaian kakak dalam mengajar. Yang A, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Tadi ya, menciptakan kenyamanan lingkungan belajar ya, integrasi yang berpusat pada peserta didik, interaksi yang memberikan motivasi, penampakan emosi positif ya, selama berinteraksi dengan peserta didik. Kakak-kakak lebih akan dinilai bagaimana kakak-kakak dapat menyesuaikan ya keadaan emosi positif kakak-kakak dalam memberikan pembelajaran di kelas ya. Terus yang B, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Pembukaan, proses belajar, melakukan aktivitas belajar, terus penerapan pembelajaran ya, mengembangkan konten, umpan balik, waktu belajar akademis, pendekatan mendamping peserta didik ya, terus strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang keenam, menerapkan pembelajaran berbasis model. Yang ketujuh, penutup ya. Terus apalagi kakak yang C-nya merancang dan menerapkan asesmen otentik. Kakak merancang asesmen otentik, menerapkan asesmen otentik itu. Jadi di modul ajar kakak bagian paling bawah silakan saja membuat rubrik ya, asesmen otentik. Salah satu gerakan ya, gerakan keterampilan yang kakak ajar. Contoh misalnya passing bawah ya, atau mengoper bola. Buat rubrik asesmennya apa saja kakak, dari awal berkembang ya, berkembang, layak ya, cakep dan mahir. Itu menjadi rubriknya kakak. Nah, refleksi keterampilan mengajar PJOK berpusat pada peserta didik. Setelah mengimplementasikan pengembangan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, pada satu kelas yang kakak ampuh melalui praktik mengajar, silakan lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik sesuai dengan petunjuk berikut. Silakan melakukan refleksi dengan menggunakan refleksi tahap, yaitu 3 tahap ya kakak, yaitu what, apa yang terjadi, ya, so what, ya, selanjutnya apa, ya, apa yang dirasakan, apa yang menjadi kegiatan pembelajarannya, dan know what, apa yang akan diterapkan ke depannya yang sudah dipelajari ya, dari modul 1 untuk membantu kakak-kakak dalam menyentuh 3 tahap refleksi. Itu kakak-kakak ya. Terus tahap pertama ya ada what, menggali informasi yang menggambarkan tindakan pengajaran yang telah dilakukan. Tahap kedua so what, menjadi tempat menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dan tindakan pengajaran yang telah dilakukan. Ya. Terus know what-nya, proses mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pembelajaran PJOK di masa yang akan datang. Keseluruhan terhadap refleksi perlu dikaitkan dengan aspek instruksional atau manajerial kelas, isu-isu kontekstual dari pengajaran yang sudah dilaksanakan, dan isu-isu ketidakadilan sosial yang sudah terjadi pada pembelajaran. Nah, adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan peserta dalam proses refleksi. 1, jangan hanya mendeskripsikan, tapi jelajahilah dan jelaskan apa yang terjadi. Yang kedua, jujur, tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan. Namun kakak-kakak juga harus menunjukkan bagaimana kakak-kakak memahami
mengapa hal-hal tersebut terjadi dan apa yang akan kakak-kakak lakukan untuk perbaikannya. Yang ketiga, bersikap selektif ya. Kakak-kakak tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi, cukup peristiwa atau ide penting saja. Yang keempat, lihatlah ke masa depan. Renungkan apa yang terjadi dalam pengajaran PJOK sebelum dan tuangkan ide gagasan atau rencana pelaksanaan pengajaran di masa depan, serta jelaskan dampak yang akan didapatkan dengan perubahan yang dilakukan setelah proses PKG ini. Nah, ini kakak-kakak sebagai rubrik ya, rubrik penilaian refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Silakan dilihat kakak-kakak. Tahap refleksi ada what, so what, no what ya. Penilaiannya ada sangat baik, baik, cukup, kurang. Jadi setelah kakak-kakak nanti melakukan pembelajaran atau katakan praktik mengajar, kakak-kakak akan melakukan refleksi. Nah, ini lini masa kakak. Satu, penyusunan aksi nyata, ya, membuat modul ajar setelah sesi persiapan aksi nyata ini. Yang kedua, menyusun aksi nyata, pembuatan video pembelajaran. Yang ketiga, upload, ya, RPP dan video pembelajaran. Yang keempat, penilaian karya nyata, ya, atau refleksi. Setelah diupload, jadi kakak upload baru dapat dinilai. Yang kelima, refleksi aksi nyata tetap. Nah, yang kelima kita akan lanjutkan refleksi setelah 8 hari penyusunan aksi nyata. Jadi kurang lebih kakak-kakak ada waktu kakak sekitar 8 hari ya untuk membuat video ya. Video aksi nyata kakak-kakak. Silakan dirancang ya mulai dari awal pertemuan ini ya sampai nanti kakak-kakak di batas waktunya, due date-nya. Semoga dapat katakanlah sesuai dengan waktunya, tidak ada yang lagi yang terlambat. Oke, kakak-kakak sejauh ini ada yang ingin dipertanyakan? Silakan kakak-kakak. Boleh dituliskan juga di kolom chat kakak. Terkait aksi nyata. Upload video tuh kapan terakhirnya, Kak? Di jadwal tunggu ya kak. Jadwal saya tidak bawa pula. Saya tengok LMS ya, bentar ya kak. Saya tengok LMS ya. Bentar kakak. Untuk Soalnya untuk mensinkron yang PPG ini kan, kami kan lagi ambil video kin juga nih. Jadi kalau dapat diatur jadwalnya kami. due date-nya 18 November kakak. 18 November itu berarti kalau kita lihat kalender sekarang tanggal 5. Jadi waktu kakak-kakak kurang lebih 10 hari ya, 10 hari ke depan ya. Atau 12 hari ke depan lah ada waktunya. Tapi dipotong hari Sabtu sama Minggu kita nggak ikut kan. Berarti hari efektif kakak-kakak itu sekitar 10 hari. Gitu Kak. Kak Topik. Iya, Kak. Kurang lebih due date-nya tanggal 18 ya, berarti kakak kurang lebih kalau dibuang Sabtu Minggu ya,
atau Ya. hari Minggu itu kurang lebih 10 hari efektif mulai dari sekarang. Siap, Kak. Oke. Ada lagi? Kalau untuk materinya Kak Dona bebas. Untuk materinya Kak Rida boleh disesuaikan dengan apa yang Kakak Rida ajarkan, atau boleh juga yang sudah pernah Kakak upload di modul 1.6, modul ajar, itu boleh saja. Kalau Kakak tidak mau membuat modul ajar lagi, itu saja pakai boleh. Tapi kalau mau pembaruan, mau buat lagi silahkan. Kalau upload video yang untuk PPG itu boleh Kak? Di sini ketentuannya 30 menit, Kak Rida. 30 menit tanpa edit. Disesuaikan ya, Kak. Kalau kita tuh terlalu besar tuh Kak Rida, kita 70. Tidak, itulah tanpa edit itu pula yang jadi masalah Pak Topik. Masalah kita dah ada yang edit tuh kan. Kalau Kak Rida 30 nilai 100, berarti kalau 70 menit saya bingung nilainya nih. 200 nanti saya nilai nih. Masya Allah. Gitu Kak Rida. Jadi disesuaikan 30 menit, waktunya ada 10 hari ke depan. Kakak relax saja, bukan menjadi suatu beban ya. Relax saja, ketika kakak mengajar videokan gitu aja. Setelah ini kapan kita tatap maya lagi, Kak? Refleksi Kak. Refleksi itu ya. Saya tidak bawa jadwal nih karena saya di kantor nih. Oh, berarti kita ada tatap maya lagi ya? Ada Kak? Ada. Setelah kita melakukan kegiatan aksi nyata, kakak saya menilai, baru kita melakukan refleksi itu di tanggalnya, kalau nggak salah saya sekitar tanggal 19-an gitu Kak. Ya, setelah 1 hari setelah due date-nya, biasanya seperti itu Kak. Berarti ini terakhir tatap maya kita? Bukan terakhir Kak, untuk aksi nyata ya. Ya, terakhir sebelum upload video aksi nyata. Ya, betul Kak. Jadi mau nanya nih Kak, soalnya kami kan hari tanggal 6 nih kan upload video kin. Siap. Sampai tanggal 10 kan, tanggal 16 kami ujian UP. Siap. Jadi dengan kami tahu jadwal di sini, jadi kami bisa mengkondisikan kondisi kami. Bantu doa Kak Dona, mudah-mudahan lancar semuanya. Amin, mudah-mudahan Kak Topik dalam berjuang untuk menjadi guru yang bersertifikasi ya, bersertifikat, diberikan kemudahan. Pak Topik belum ambil video. Besok, insya Allah. Saling bantu aja kakak. Kakak ini kan udah punya tim, sudah punya katakanlah kekuatan aset ya. Kakak ini aset loh, punya kekuatan aset yang punya satu tim yang punya satu misi ya, untuk bagaimana pendidikan kakak ini, baik itu dari keprofesian kakak, baik itu dari pengajaran kakak, sudah sama nih, satu tujuan nih gitu. Jadi gampang nyarinya. Jadi kalau kakak misalnya Kak Topik lagi buat kegiatan ada ujian UKID, ya mungkin saja kakak yang lain membantu gitu. Ya nggak bantu secara nyata, tapi bagaimana mengamankan mungkin keadaannya gitu ya. Memberikan semangat itu saya rasa aset kakak ya. Kakak ini udah punya aset nih, 9 orang mempura saling membantu untuk kegiatan. Ya betul Kak, saya aja udah minta bantuan ke Ina tadi malam lah. Nah itu tuh saya rasa sudah bisa lah kakak berkolaborasi. Bawa poster kemarin Pak Topik. Poster kemarin. Awak juga. Lagi Kak Ina ada lagi yang ingin dipertanyakan? Ada Pak. Masih mempersiapkan untuk besok ngambil video mungkin, semoga tak hujan. Semangat ya Kak Ina, mudah-mudahan awal karir kakak ya, karena ini adalah terobosan terbaru pemerintah ya, masalah plotting ini. Mudah-mudahan kakak dapat mengambil andil dari kegiatan ini ya. Salah satu juga PKG PJOK ini berjalan seiringan ya. Luar biasa memang. Naik gaji besok Pak Topik, naik gaji. Alhamdulillah itu. Momoyo. Motivasinya gini Kak. Kalau saya dulu ya belajar motivasi gini.
Jangan kita lihat capek kita hari ini, tapi lihat kemudahan kita besok gitu. Iya. Nah, gitu, Kak. Jadi semangat itu bukan hari ini, tapi seterusnya. Jadi karena kita pengen tujuan akhirnya gitu. Begitu ya, Kak Ina ya. Kak Ina semangat ya. Kak Ina. Ini Ada masih lagi buat Kak terkait tugas atau ada yang belum ngirim tugas di modul 2.1 1.2.5? Ada kesulitan kah untuk refleksinya? Saya rasa tidak lah ya. Kak Topik udah semuanya ngirim tugas? Udah, Kak. Ya, udah. Saya juga udah nilai Kak Topik. Yang Kalau saya Rita udah, Kak. video itu Kak ya. Bagaimana Kak Rian? Saya kan video itu kemarin yang Oke, udah saya sudah lihat Kak Rian. Aman, udah saya lihat dah. kemarin nggak bisa Kak merah, rupanya dia harus upload dokumen dulu kan, harus upload dokumen, kemudian ya makanya saya bikin aja ini Kak apa namanya Word kemarin itu yang isinya Ya, sama ya. aja sih. Kalau dia nggak ada dokumen itu nggak bisa dikirim Kak kemarin, makanya saya panik juga kemarin. Makasih Kak. Sudah saya lihat Kak Rian, udah saya kopikan ke link Drive, sudah saya lihat. Oke Kak, siap Kak. Makasih. Ada lagi kakak untuk diskusi kita terkait pengantar tugas biar kakak nanti tidak bingung. Jadi kakak dalam kakak buat aksi nyata itu ya, kalau kami dulu buat aksi nyata hampir semuanya masuk ya, walaupun ada sedikit kekurangan lah gitu ya, tapi hampir semua masuk. Banyak yang mungkin di awal itu kami skip. Artinya skip tetap dilaksanakan tapi hanya simulasi gitu ya, hanya terlihat aja gitu. Tapi lebih banyak kepada gerakan inti. Gerakan inti, Kak ya. Ya, bagaimana kakak-kakak membuat pos pembelajaran, ya membuat gerak dari berdiferensiasinya dari mudah, ada tahapan ekstensinya dari mudah ke susah gitu ya. Itu nampak semuanya gitu. Dari misalnya dari 1 orang, 2 orang, 3 orang gitu berkelompok gitu nampak gitu. Baik, terakhir itu adalah penilaian kakak. Nanti buat aja penilaian itu dalam bentuk permainan. Lebih mudah kakak nanti akan menilainya ya. Izin Kak, bertanya Kak. Siap Kak Riki, silakan. Dalam video itu boleh kita masukkan tentang SEM itu Kak? Kalau kakak masuk ke SEM nggak sempat lah kayak Kak Riki. Nah, itu tadi apakah memang harus masukkan SEM atau tidak itu? Tidak. Modelnya boleh saja Kak Riki. Kakak sesuaikan aja modelnya. Cuman kalau SEM nanti kalau 30 menit ini tidak cukup ya. Tapi bisa didesain dengan permainan Kak Riki. Silakan saja nanti di akhir pembelajaran buat permainan gitu Kak Riki. Silakan. Bu Ina kena badai tuh. Apa lagi, Pak? Apalah. Rida bola tampo aja lah. Ya boleh aja Kak Rida. Ina besok kan atletik kan. Ina ngambil permainan yang kita semalam itu, yang kertas yang dibolak-balik itu. Boleh. Mantap. Lebih Itu kontekstual. permainannya. Tadi dah Bang buat Dana. Datu nanti yang pertama yang senangnya itu lari, anak itu lari ke depan ngambil bola, Datu nanti zigzag, Datu ganti-gantian gitu. Itu ada permainan kemarin, permainan Kak Rian tuh, jaring ikan tuh. Ya, jaring ikan bisa. Ya, jaring ikan. Tergantung itu dijadiin pemanasan aja. Kalau di SMP Sama permainan apa Kak? Rian speed apa lebih ke Rian? pemanasan Kak Dona. Sweet bomb Kak. Ya, boleh. Pemanasannya boleh ke permainan boleh Kak. Jadi Rida, Kak Dona, kita kita penilaian tuh Kak Dona terakhir kan. Kita buat permainan. Ya. Nanti kita Kak. jadi kita menilai anak tuh. Ya, ketika mereka bermakannya Kak sesuaikan nanti permainannya yang menuju kepada tujuan pembelajarannya. Ya, betul. Contohkan misalnya tujuan pembelajaran kita adalah manipulatif, gerak, lempar, tangkap bola. Nanti permainannya boleh saja buat bola tampo tadi itu.
Kan Ya. jelas dia gitu. Ada yang kalau bola tampil nggak ada lemparnya ya. Berarti boleh saja permainan yang dimodifikasi, misalnya bola keranjang, misalnya gitu ya. Ya. Itu boleh saja. Oh, berarti yang Jadi kalau kita yang buat dapat kemarin bisa lah ya? Ya bisa Kak Ina. Saya sesuaikan dengan tujuan pembelajaran di akhir sesi. Disitulah kakak menilai. Jadi kakak duduk gitu kan, mereka biarkan bermain, kakak ambil kertas nilai gitu, checklist itu sesuai dengan rubriknya gitu. Oke. Baiklah. Nah, udah eksekusi langsung ya. Coba-coba Kak. Hasil penilaian nggak harus ditampilkan kan Kak? Dalam dokumen. Nggak usah kakak. Itu menjadi apa kakak saja. Tapi kalau kakak mau buat hasilnya silakan saja. Misalnya direkam gitu kakak lagi nulis silakan saja. Tapi tidak usah lah. Kayaknya nggak usah ya Kak. Tidak masalah. Karena kan rekaman kakak itu kan nampak semuanya ya kakak ya. Usahakan rekaman kakak itu nampak, kakak nampak, terus katakanlah peserta nampak. Nah, dan kalau bisa pakai mikrofon kecil gitu. Pakai wireless. Nah, kalau nggak ada nanti boleh saya pinjamkan. Wireless. Kalau daripada pakai mikrofon, Ya, wireless kecil ya. Nanti kalau nggak ada boleh saya pinjamkan. Saya lupa kemarin itu juga. Bilang itu. Nanti beli Kak. Nanti beli nah. Ya, kalau sekarang guru kurikulum Merdeka ini lengkap semua, ada iya buat speaker. Udah kayak YouTuber Kak. Tapi Kak, buat speaker itu di semester 2 karena kan di situ gerak irama dia. Boleh aja Kak Ina disesuaikan. Jadi kakak boleh saja menyesuaikan, misalnya semester 1 kita gerak irama boleh saja, kan kontekstual. Tidak harus kita tapi kayak itu sesuaikan dengan lini masa kakak masing-masing lah. Dulu pergi sekolah bawa fluid aja ya. Stop. Ya. Sekarang Allah Akbar. Ada perubahan paradigma Kak Ina ya. Iya, bawa apa namanya? Bawa tongsis. Tapi sekarang peluitnya nggak bawa Kak, semuanya bawa. Sampai ke laptop Bawa nggak bawa. kita malah udah nambah lagi tuh jadi kalung stopwatch. Oke kakak, ada lagi yang ingin dipertanyakan? Pas Kak, pas. Cukup Kak, pas. Oke. Kalau cukup Kak Ina di akhir sesi silakan melakukan refleksi. Kak Ina, Kak Rida. Tadi kami semua sudah. Kak Rida. Oh iya Kak Rida, sorry. Di akhir sesi Kak Rida silakan buat refleksi dari pembelajaran kita yang selama ini dari modul 1 sampai Kak Rida ingin membuat aksi nyata. Nah, Rida keluar. Kak Rida. Langsung hilang jaringan. Malu Kak. Hah? Kamu malu Kak. Astagfirullah. Ayo Kak Rida, sebagai refleksinya silakan 1 kata 2 kata lah kami dengar lah. Semua tadi soalnya sudah nih, kecuali Kak Rida nih. Mau saya tak ikut pula tuh Roh. Nah, makanya Kak Rida tuh di akhir tadi kan kakak pulang kan, ya kami tahan dari di akhir. Jangan buat malu abang Kak. Itulah, apa nak dicakap Nah, cakaplah Kak. Apa pertanyaannya? Yang didapat selama belajar nih. Yang kakak rasakan selama pembelajaran tatap maya kita dari modul 1.1 sampai modul 2 ini. Di modul 1 kan ada perubahan paradigma guru, ada pengamatan aset, ada pembelajaran berdiferensiasi, ada isu sosial, ada kurikulum PJOK, ada pengembangan model ajar. Kalau di modul 2 kemarin kan sudah tahu kakak ada pembelajaran efektif, strategi, gerak, kebugaran, dan SEM. Ayo silakan Kak Rida, kami tunggu nih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan saya selama mengikuti pembelajaran dari modul 2.1 hingga 2.5 ini merasa senang karena banyak hal-hal yang saya tidak tahu, contohnya seperti aset yang ada di sekolah, contohnya aset sosial. Sekarang saya bisa memanfaatkan aset sosial itu dengan baik, dan banyak lagi aset-aset yang saya anggap itu adalah
hal biasa seperti adanya aset fisik, lapangan, terus alat-alat olahraga. Saya berpikir itu cuma sebagai bentuk alat, tidak mengerti dengan bahasa istilah kalau itu disebut dengan aset. Tapi di sini saya semenjak mengikuti PKG PJOK ini banyak hal-hal atau istilah baru yang saya ketahui dan menambah wawasan saya. Dah, sekian. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Kak Rida ya. Sekian lama ya kita tunggu ya Kak Rian ya. Aha, itu dia tuh Kak. Akhirnya Mantap. di akhir modul 2 ini Kak Rida berbicara. Menyala Itu kakakku. perubahan luar biasa Kak Rida. Oke Kakak, kita sudah di akhir ya sesi. Kak diharapkan sudah dapat merefleksikan koneksi antar materi tadi ya, ditutup oleh Kak Rida untuk merefleksikannya. Terus yang kedua memahami penugasan nyata. Saya harapkan tadi kita sudah diskusi tanya jawab, kakak-kakak sudah paham apa yang akan dilakukan. Terus di penutup ini mudah-mudahan kakak-kakak dapat ya melaksanakan tugas baik itu di sekolah maupun program PKG PJOK ini. Kalau yang tidak tahu silakan bertanya, kami siap untuk kakak tanya ya terkait apa-apa saja yang mungkin menjadi kendala kakak di LMS maupun di pelajaran PKG PJOK ini. Dikasih pantun kakak. Jika ada jarum yang patah, jangan hendak langsung dicari ya. Jika ada kata yang salah, mohon bisa dimaklumi. Pergi ke Jakarta, naik taksi, hendak beli bakso dan roti. Bersama guru PJOK yang hebat ini selalu di hati dan terinspirasi. Luar biasa. Kirain pantunnya buat sendiri, kesannya Pantunnya sudah menjadi keseluruhan ya Kak. Kami cuma membacakan. Tapi kalau yang kemarin itu pantun yang direfleksi itu saya buat sendiri, sibuk saya itu karena Kak Rian buat pantun. Wah, masa Kak Rian buat pantun saya nggak buat pantun gitu kemarin. Jadi saya baru ditodong juga itu Kak Rian ya untuk melakukan testimoni ya. Awalnya kemarin itu Kak Ardi ya, karena kan Kak Ardi sebagai ketua ya, saya slow aja gitu kan, ada Kak Ardi sebagai ketua. Terus ada yuk gitu. Tapi saya disuruh, ya insya Allah siap gitu aja. Yang dipanggil Kak Rian Afriansyah, yang maju Kak Rian Febrianto. Dan Rida terkejut. Di awalnya itu kemarin kan itu gara-gara Kak Rida itu membuat nama itu. Ya Kak Rida ya. Siap salah. Saya tanya nama Kak Rian aslinya siapa, saya bilang gitu. Sama-sama terkejut tau. Oke kakak, di akhir sesi ini terima kasih ya. Kita jumpa kembali nanti setelah kakak-kakak mengupload video. Nanti saya ingatkan, izin kakak-kakak untuk mengingatkan kakak, jangan bosan melihat chat saya. Saya tidak mau kakak-kakak terlupa karena kakak-kakak itu banyak kegiatannya di sekolah. Saya yang lebih melihat selalu LMS, jadi saya yang akan mengingatkan kakak-kakak. Itu ya kakak ya, Kak Topik dan kakak yang lain, kalau ada tugas-tugas yang tidak sesuai, saya ingatkan, mohon izinkan saya jangan menjadi kebosanan kakak gitu ya. Siap Kak, terima kasih. Oke kakak, terima kasih dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sesi ya ke tatap maya kita hari ini yang ke-13 yaitu tentang penugasan nyata sudah selesai. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto bersama dulu kakak ya. Jangan keluar dulu, foto bersama dulu kakak. Sayonara, sampai berjumpa lagi. Ayo, kalau bagi yang bisa mukanya dimunculkan, masa saya sendiri. Kamera laptop rusak Kak. Oke. Apa ini yang bisa nih? Kawan saya malah kakak. Kamera laptopnya abu-abu. Waduh. Nah, ini dia. Masya Allah, Ustadz dan Ustazah muncul dah. Kak Taufik, muncul. Masya Allah. Glowing.
Atau jaringan saya yang belum ya? Udah muncul belum ya? Belum ya? Udah muncul Kak. Udah Kak. Iya ya. Mama Dede udah keluar juga Kak. Langsung hilang jaringan si Rida muncul. Oke lah, kita 1, 2, 3. Oke. Nanti kakak bantu juga untuk foto ya. Soalnya di tempat saya nggak muncul jaringannya kakak. Kita stop dulu.